Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Komunikasi Organisasi Program Studi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Perkenalkan, nama saya Amelia Zulmi, NIM saya 211 201 171, dan partner saya Awalia Syafa Nahira dengan NIM 211201176. Baik, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pemimpin organisasi. Selanjutnya, ada 3 cara dalam memaparkan model komunikasi. Yang pertama, ada downward communication atau dari atas ke bawah, merupakan komunikasi yang berlangsung pada saat orang berada di tatanan manajer atau supervisor yang mengirimkan pesan kepada bawahannya. Contoh, penyampaian informasi mengenai peraturan yang berlaku. Kedua, ada upward communication atau dari bawah ke atas, merupakan komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasan. Contoh, pencapaian atau penyampaian informasi ketika pegawai sudah menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, horizontal communication merupakan komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan yang memiliki kedudukan sama. Ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini terbagi atas 5 tahap. Tahap pertama adalah memahami dan merumuskan suatu masalah. Ini sangat penting untuk kita mengidentifikasi masalah sesuai dengan penyebab dasarnya. Lalu tahap kedua adalah mencari informasi yang relevan dan kalau bisa itu sebanyak-banyaknya supaya kita dapat memperkuat permasalahan tersebut. Lalu tahap ketiga adalah mengembangkan alternatif-alternatif yang bisa digunakan. Nah, di tahap ini kita harus mempertimbangkan dan memilih alternatif-alternatif yang paling baik. Lalu selanjutnya tahap keempat adalah mengevaluasi alternatif-alternatif pilihan yang akan digunakan. Nah, dalam mengevaluasi alternatif ini kita perlu melihat kekurangan serta kelebihan dari alternatif yang telah kita pilih. Lalu selanjutnya tahap kelima adalah memilih alternatif yang paling baik. Setelah kita mengevaluasi kekurangan serta kelebihan dari alternatif yang menjadi pilihan, lalu selanjutnya kita memilih alternatif yang paling baik. Lalu setelah itu kita dapat mengimplementasikannya menjadi sebuah keputusan. Kemudian, ada aliran dan arus komunikasi organisasi, di mana aliran merupakan suatu proses dinamik dalam pesan secara tetap dan berkesinambungan yang telah diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan, serta dapat berkembang hidup dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi juga berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi dapat didistribusikan kepada anggota organisasi dan bagaimana pula pola distribusinya dapat terlibat dalam proses penyebaran informasi. Juga berpengaruh terhadap efektivitas organisasi baik dalam kaitannya dengan hubungan ataupun dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aliran dan arus komunikasi dalam organisasi. Menurut Gutzkow 1964, aliran informasi atau penyebaran informasi dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama adalah serentak, yang kedua adalah berurutan, dan yang ketiga adalah serentak dan berurutan. Untuk yang pertama, serentak, aliran informasinya bersifat suatu waktu dan sasarannya itu banyak, lebih dari 1 orang. Nah, contohnya itu adalah memo, pertemuan, atau rapat akbar. Nah, selanjutnya yang kedua adalah berurutan. Berurutan ini aliran informasi di mana pesan disampaikan dari 1 orang ke orang lain secara tidak bersamaan. Nah, ini contohnya adalah komunikasi antar personal. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah serentak dan berurutan. Ini merupakan aliran informasi gabungan dari serentak serta berurutan yang sudah disebutkan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.